Aku senang sekali nih bertemu Bu Hermin hari ini. Kayaknya wajahnya ini kok menampakkan suatu masalah nih, Bu Hermin. Ada apa ini? Iya Pak Darwis, ini ada yang mengganjal dalam pikiran saya selama hampir 1,5 bulan ini. Lama sekali sudah Bu ya? Iya lama sekali. Alhamdulillah saya kemudian terbersih. Gimana kalau saya minta coaching ke Pak Darwis? Oh alhamdulillah bisa kita sharing-sharing ya di sini ya. Oke. Kira-kira dalam pertemuan ini apa sih yang dicapai oleh Bu? Iya saya ingin dari coaching ini masalah saya bisa menemukan solusi. Saya punya masalah di kelas terkait dengan anak-anak didik saya yang kebetulan belum bisa IPS. Nggak tahu sendiri kan kalau anak IPS seperti apa. Iya betul. Kemudian sekolah saya sebagai sekolah pinggiran yang notabene latar belakang siswanya ya bisa dikatakan sih tanda kutip ya sisa-sisa gitu ya sisa-sisa sehingga itu berdampak signifikan terhadap bagaimana proses pembelajaran di kelas. Berarti kendalanya pada proses pembelajaran di kelas. Iya pada proses pembelajaran. Apa yang menjadi penyebab itu? Menjadi penyebab daripada terhambatnya belajar di kelas. Iya begini Pak Darwis, jadi di kelas itu terdiri atas kebetulan ini sekarang di SMA Batuan sudah tidak ini dipisah lagi antara cowok dan cewek, jadi dicampur lagi, jumlahnya sedikit sih cuma 24 gitu. Sebelumnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah sekarang ini sudah berkumpul lagi, jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya 24 lah. Tapi ada beberapa hampir 24 ya. Kalau saya hitung hampir 25% dari siswa saya itu yang tingkahnya itu cukup berlebih di kelas ya. Maksudnya cukup berlebih gimana? Berlebih ya adalah ya barangkali ya kalau kita nilai anak itu gaya belajarnya estetik gitu ya, tetapi sangat berlebihan gitu ya. Berlebihannya gimana? Berlebihannya itu cenderung mereka suka mengganggu temannya. Jadi ada temannya yang serius belajar diganggu konsentrasinya, sehingga itu membuat hati saya yang agak prihatin, dan saya berpikir gimana cara mengatasi anak seperti ini. Sehingga makanya saya telepon Pak Darwis barangkali dari coaching ini ya Pak, saya bisa menemukan solusinya. Dari permasalahan itu yang anak 20% yang belajar kinestetik, apa yang kira-kira Ibu bisa selesaikan dengan masalah ini? Yang bisa saya selesaikan terutama yang 25% itu anak yang ya tingkahnya berlebihan di kelas, yang suka mengganggu konsentrasi belajar teman-temannya, itu bisa relatif lebih kondusif. Bukan berarti saya tidak menginginkan mereka untuk tidak bergerak, tidak, tetapi sebenarnya nggak ada masalah mereka bergerak ya, karena memang gayanya mereka seperti itu. Betul. Cuma jangan sampai mereka mengganggu temannya yang ya anggaplah gaya belajarnya itu visual atau auditori gitu, sehingga ya tidak mengganggu proses belajar temannya gitu. Kemudian mereka bisa fokus belajar, mindfulness, punya kesadaran penuh untuk belajar, motivasinya tinggi dan enjoy begitu Pak. Harus mengganggu temannya itu. Dari permasalahan itu ada nggak ide untuk menyelesaikan itu? Mungkin dengan metodenya atau bagaimana Ibu bisa lakukan? Iya, memang saya sadari dalam waktu 1,5 bulan ini saya masih menggunakan metode-metode yang barangkali menurut mereka masih kurang menarik, dan saya coba begini ya Pak, saya akan menggunakan media yang lebih menarik bagi mereka dengan pemanfaatan video-video pembelajaran
bisa membuat mereka fokus. Cuma kenapa saya tidak melakukan itu kemarin? Karena ya di kelas itu masih belum tersedia fasilitasnya, Pak. Jadi masih kurang memadai. Tapi nggak apa-apa lah, karena saya berpikir kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka dampaknya akan kurang bagus terhadap temannya maupun terhadap anak itu sendiri. Sehingga solusi yang barangkali bisa saya ambil adalah video-video pembelajaran yang menarik, atau bahkan saya gunakan teknik stop ya Pak, dengan diiringi musik sehingga mindfulness mereka bisa lebih nampak, lebih muncul gitu ya. Oke. Berarti rencana ibu ke depannya adalah apa itu Bu dari yang kita bicarakan dari ide-ide ibu tadi? Ya, saya akan memanfaatkan video-video pembelajaran yang menarik, menggunakan teknik stop sebelumnya untuk menciptakan mindfulness itu sebagai upaya untuk membuat mereka lebih fokus saat belajar, tidak sampai mengganggu temannya yang lain. Seandainya ini metode itu digunakan, ada enggak kelemahan daripada ternyata anak tidak tetap berperilaku mengganggu? Iya. Ada enggak mungkin langkah berikutnya yang akan dilakukan? Iya. Barangkali kalau misalnya dengan metode itu, media itu tidak berpengaruh masih terhadap perubahan perilaku mereka, saya coba ya Pak akan mengajak mereka keluar kelas saat belajar. Barangkali yang tipe kinestetik yang sering bergerak ke sana sampai saya tak bisa bayangkan kadang. Tapi kadang saya tertawa yang melihat tingkah mereka yang kenakalannya juga enggak. Kesabaran gitu. Kesabaran, ketelatenan. Ya saya akan mengajak mereka keluar ruangan, observasi ke suatu tempat misalnya, dan mengajak mereka untuk belajar di sana. Apa yang mereka senangi itu barangkali kalau misalnya dengan cara pertama tidak berhasil. Ya, berarti langkah pertama kita coba dulu dengan media ya, misi media, baru langkah kedua kita akan coba dibawa ke out class berarti ya. Untuk mensukseskan atau penerapan itu tentang metode ini, siapa yang akan dilibatkan kira-kira? Yang akan dilibatkan yang jelas Pak nanti karena ini juga masalah ya Pak. Masalah yang barangkali ini bukan hanya dialami saya, tetapi juga teman-teman guru yang lain. Saya juga akan merangkul guru BK, biar guru BK juga bisa memberikan konseling bagi anak-anak yang seperti itu, selain terapi atau strategi yang saya terapkan di kelas. Dan bisa juga nanti saya akan minta bantuan pada wali kelas untuk memberikan motivasi kepada putra putrinya ya, karena kadang wali kelas itu omongannya agak sedikit menggigit ya pada anak-anak mungkin ya Pak. Lebih didengar. Iya, lebih didengarkan kalau wali kelas ya. Iya. Berarti langkah pertama kita sudah coba dengan menggait atau mengajak dari wali kelas, guru BK agar menyelesaikan problem di kelas ibu yang bukan ya. Iya. Oke. Nah, kita sudah menemukan beberapa ide sudah ibu gali di sini potensi. Nah, kira-kira kapan ini bisa ibu aplikasikan di pembelajaran ibu ini, Bu Hermin? Iya, karena sekarang anak-anak masih kegiatan tengah semester. Insya Allah setelah kegiatan tengah semester ini, setelah mereka menerima rapot sisipan, saya coba di awal ya pertengahan semester kedua ini, saya akan coba menerapkan teknik yang pertama itu tadi. Solusi yang pertama, ya mudah-mudahan sukses dengan solusi amin. Bisa mengubah ini perilaku mereka ya Pak, yang sebenarnya sih nggak terlalu ini, cuma kalau tetap dibiarkan ya agak bahaya juga bagi teman-teman yang mengganggu ya. Yang pengalaman belajar akan mereka dapatkan ya. Oke, benar Ibu, itu adalah permasalahan yang simple tapi kalau dibiarkan akan menjadi masalah besar juga. Iya, ini sudah kasus sederhana tapi bisa menjadi besar. Nah, senang saya komunikasi dengan Bu Hermin dengan masalah ini. Jadi sudah
Bu Hermin sudah menyampaikan solusinya, Pak Primus tadi kita bicarakan. Kira-kira ini kapan ini kita akan ketemu lagi nih untuk ngomong-ngomong ini, untuk diskusi progresnya Bu Hermin penerapan ini kapan nih? Iya, sekarang anak sampai hari Rabu itu kegiatan tengah semester, kemudian minggu depannya coba saya terapkan, ya kan? Barangkali 2 minggu lagi, hari Sabtu barangkali kita ketemu lagi Pak Darwis. Saya akan coba merefleksikan apa yang sudah saya lakukan. Iya, oke. Kita calling aja Bu Hermin ya, mungkin karena terima kasih Pak Darwis. Iya, sama-sama Bu Hermin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Kita atur waktu kosong kita biar enak kegiatan seperti ini. Terima kasih Bu Hermin. Saya merasa terbantukan ini jadi agak long karena ada teman sejawat saya yang bisa berbagi saran, memberikan penguatan kepada saya sehingga beban saya bisa berkurang. Alhamdulillah kalau itu bisa membantu Bu Hermin. Terima kasih Bu Hermin. Sama-sama Pak Darwis, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikur Rahman. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Darwis dan Ibu Hermin, di mana keduanya mempunyai peran, yakni Pak Darwis selaku coach dan Ibu Hermin selaku coaching. Kegiatan coaching yang dilakukan menurut saya sudah sangat luar biasa dan sudah menggunakan alur tirta dengan benar. Dimulai dari Pak Darwis menanyakan tujuan yang ingin dicapai, lalu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Hermin. Setelah itu menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan sampai pada tanggung jawab sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang dilakukan. Selain itu, Bu Hermin juga sangat antusias dalam menceritakan permasalahan yang dihadapi, yakni permasalahan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan berbagai metode. Dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga pada akhirnya Bu Hermin dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Demikian hasil pengamatan kegiatan coaching yang dilakukan yang sudah sesuai dengan alur tirta. Terima kasih saya ucapkan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Guru penggerak hebat, saya hebat, kamu hebat, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.